Sebulan menjalani rehabilitasi narkoba, musisi Virgon Tambunan dikabarkan sudah bebas dari rehabilitasi rawat inap yang dijalaninya di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Padahal Virgon dijadwalkan menjalani rehab selama 3 bulan sejak 25 Juni 2024, namun kenyataannya Virgon bebas lebih cepat. Kabar bebasnya Virgon dari rehabilitasi pertama kali diungkapkan oleh Inara Rusli, mantan istri Virgon. Sabtu 27 Juli lalu, kepada sejumlah media online, Inara mengaku melakukan pertemuan tertutup dengan Virgon lantaran mantan suaminya itu ingin bertemu anak-anaknya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Happy kenapa lagi? Dia udah keluar? Udah sembuh? Jangan ngomongin yang itu. Yang mana dong? Udah tahu. Oh, udah tahu. Kamu keren banget. Tapi memang hari ini keluar dari rehab atau memang bisa membesuk di sana atau? Bolak-balik sih, masih bolak-balik. Oh, masih bolak-balik. Berarti cuma tinggal rawat jalan aja berarti? Iya. Itu sejak kapan Kak rawat jalannya itu? Kurang tahu kalau itu. Tapi memang sudah seminggu belakangan ini dapat info udah seperti itu? Aku baru dapat info kemarin sih. Udah pulang ke rumah berarti ya Kak? Atau? Nggak tahu, karena aku juga sampai hari ini nggak tahu tinggalnya di mana. Oh, tapi yang jelas sudah enggak, maksudnya sudah tidak stay di RSKO gitu ya? Kurang tahu itu juga. Tapi ini pertemuannya nanti? Iya, nanti di sana di Bintaro. Oh. Kemarin jalan sama anak-anaknya. Ya itu ke RSKO. Tapi nggak dimasuk ke. Jadi kan saya kan udah bilang, Ina udah lebih tahu lah bagaimana cara berkata sama anak-anak, ya kan. Karena aku juga kan ngomong iya, dedinya kan jarang sholat, jadi masuk istilahnya, masuk ke pesantren kilat supaya belajar sholat. Soalnya kan ini dedinya kurang bisa baca ayat-ayat pendeknya juga nggak hafal. Makanya kamu harus rajin sholat supaya nggak kayak Dedi. Meski sudah keluar dari RSKO, bukan berarti Virgon sudah menyelesaikan tahap rehabilitasinya. Kabarnya Virgon tetap menjalani rawat jalan selama 2 bulan ke depan atau sampai masa rehabilitasinya selesai. Pada kasus narkoba yang menjerat sejumlah selebriti, keluar dari rumah sakit atau panti rehabilitasi lebih cepat memang bukan hal baru. Sebelumnya ada Medina Zain dan yang teranyar Chandrika Cika yang juga cuma sebulan menjalani rehabilitasi rawat inap. Lantas seperti apa reaksi Eva Manurung dan Feby Carol terkait kebebasan Virgon? Mengapa ibunda dan kakak kandung Virgon itu terkesan menutupi kebebasan Virgon? Kan itu kan harus ada ininya. Karena kan orang yang menggunakan hal yang kayak begitu kan harus bersih dulu itu. Supaya dia nggak keinginannya nggak ada lagi gitu loh. Nah itu detox. Detox. Detox itu kalau nggak salah paling cepat tuh 1,5 bulan kalau detox, kan di detox. Ditangkap bersama teman wanitanya pada 20 Juni lalu, Virgon langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil tes urinnya positif mengandung metamfetamin, zat adiktif yang terkandung dalam sabu. Hasil tes urin itu sesuai dengan barang bukti yang diamankan di sebuah rumah kos-kosan di kawasan Jakarta Selatan, di mana Virgon dan teman wanitanya menguasai 1 klip sabu dan sebuah alat hisap. Karena barbuk sabu di bawah 0,2 gram, tim asesmen BNN dan pihak kepolisian akhirnya membebaskan Virgon dari tahanan dan mewajibkannya melakukan rehabilitasi selama 3 bulan. Sekarang dia udah sholat lagi, udah ini lagi. Kemarin aku minta dia dianterin gitar sama pulpen sama buku di sana, tetap berkarya ya. Saya aja berterima kasih kok sama yang nangkep kemarin. Coba kalau anak saya dibiarin terus bisa OD loh. Tuhan pakai tangan polisi. Itu berkat apa? Berkat doa orang tua. Jauhkan dari segala bentuk celaka-petaka bencana mara bahaya. Jauhkan dari orang jahat, orang sirik, dengki, iri hati. Tiap pagi kita doa seperti itu. Masa iya kata Tuhan gak didengerin? Ya kan? Doa orang tua kan dijabah. Cepet lagi ngejabahnya itu. Semoga ini bekal di kemudian hari untuk ngadepin anak-anak. Ya kan? Ketika saya nanti mungkin gak ada, dia udah tahu apa dan bagaimana gitu. Harapannya sih seperti itu.
Kasus hukum antara Tiko Aryawardana, suami Bunga Citra Lestari melawan wanita berinisial AW yang merupakan mantan istrinya semakin memanas. Tiko yang dilaporkan AW atas dugaan penggelapan dalam jabatan dengan nilai kerugian senilai 6,9 miliar melaporkan balik mantan istrinya itu atas dugaan ilegal akses atau mengakses data pribadi tanpa izin. Dalam laporannya dilayangkan 12 Juli lalu, Tiko mengklaim bahwa pada awal Januari 2024, AW mengambil laptopnya secara paksa, di mana laptop itu terdapat data perusahaan. Di laptop milik Tiko yang diduga diambil secara paksa itu, terdapat laporan keuangan tahun 2015 hingga 2021, di mana saat itu Tiko baru cerai dari AW. Diketahui Tiko resmi cerai dari AW pada 30 Desember 2021. Lantas apalagi bukti yang disertakan Tiko dalam laporan baliknya? Tanggal 12 Juli 2024, Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara TPA. Saudara TPA melaporkan saudari AW tentang dugaan peristiwa pidana mengakses data elektronik milik orang lain tanpa izin. Diduga terlapor mengambil secara paksa sebuah laptop milik korban. Posisinya ada di Mas Tiko, kemudian diambil paksa oleh AW gitu. Jadi data-data yang ada di dalam itu belum sempat di backup karena memang tidak ada perasaan bahwa laptop ini mau dirampas gitu. Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, AW teguh menyatakan bahwa Tiko seolah sengaja melakukan penggelapan dalam jabatan sebelum bercerai dari AW. Mereka membangun perusahaan bersama pada tahun 2015 yang salah satunya unitnya adalah sebuah restoran bernama Harlow di Jakarta Selatan. Tiko yang menjabat sebagai direktur pada akhir 2021 melaporkan bahwa keuntungan perusahaan sangat tipis sementara AW sebagai pemberi modal melakukan hitung ulang dengan tim audit dan mendapatkan hasil berbeda dari laporan Tiko. Lalu mengapa pihak AW baru gembar-gembor di depan awak media setelah Tiko menikahi BCL? Benarkah Tiko merasa diperas AW karena mantan istrinya itu minta 20 miliar sebagai kompensasi pencabutan laporan? Sebelum naiknya sidik ada pertemuan-pertemuan yang Mas Tiko juga kaget mendengar angka-angka itu. Karena kalau mau kasus ini ya dalam arti bisa diselesaikan, ada permintaan sejumlah dana dan dananya itu fantastis dan disebutkan pula dalam chat-chattingan ini, saya belum bisa share tapi saya ada bukti ini, itu sekitar kurang lebih 20 miliar. Sidang kasus kematian Raden Andanten Khalif Pramudityo alias Dante kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Sebanyak 6 saksi diuji keterangannya di depan majelis hakim, termasuk Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, orang tua Dante. Saat memberikan keterangannya, Tamara tak sanggup membendung air matanya ketika menceritakan kronologi putranya tewas usai berenang bersama terdakwa Yuda Arfandi, mantan kekasihnya. Pasti kan kita jadi inget lagi yang kemarin-kemarin. Udah gitu tadi saya melihat kuasa hukumnya kayak senyum-senyum. Apa ini kan Dante itu meninggal kan, kok dia bisa sesantai itu dengan senyum-senyum? Apakah dia nggak punya cucu? Mungkin apa dia nggak punya anak ya? Sakit hati sekali. Saya lihat yang tepuk tangan itu siapa? Itu keluarganya terdakwa. Sakit hati banget. Kok dia bisa ya tepuk tangan di persidangan kematian anak saya? Berarti kan terlihat jelas ya keluarga terdakwa tuh benar-benar nggak beradab. Ya dia bilang juga ada kata kepleset itu memang benar disampaikan benar. Ya Tante. Saya sesuai karena saya juga udah disumpah ya. Sementara Angger Dimas yang bersaksi setelah Tamara nampak lebih tenang di depan majelis hakim. Angger Dimas mengaku tidak tahu menahu latar belakang Yuda Arfandi sebelum peristiwa pembunuhan di kolam renang itu. Lalu benarkah sebagai orang tua Dante, Angger Dimas dan Tamara tidak kompak dalam mengawal kasus kematian putra mereka? Panik attack. Tadi gue rebahan di musola, bukan musola sih, di mobil ya, di mobil rebahan tadi. Sekujur tubuh gue kaku dan gue pasti marah. 4 saksi lagi diperiksa secara terpisah yang terdiri dari petugas kolam renang dan pihak-pihak yang mencoba memberikan pertolongan pertama pada Dante setelah bocah 6 tahun itu diduga ditenggelamkan secara keji oleh Yuda Arfandi.
Jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Yuda Arfandi terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, Yuda yang juga dibelit dakwaan sekunder terkait pasal 338 KUHP tentang merampas nyawa orang lain dan kekerasan terhadap anak, duda satu anak itu bisa dihukum maksimal 15 tahun penjara. Sekarang nggak mikir ke sana, aku sekarang mikirnya kasus Dante selesai dan keadilan buat Dante. Tanggal 2 dan tanggal 4 percobaan pembunuhan. Tanggal 5-nya dikasih ke saya. Saya sangat senang sekali dan saya nggak tahu ada kejadian itu. Ya, meski gak ada komunikasi ataupun bekerja sama secara langsung nih, tapi Tamara Tiasmara dan mantan suaminya Anggar Dimas punya satu tujuan yang sama, yaitu menuntut keadilan atas tewasnya anak mereka dengan menjebloskan pelaku ke penjara ya. Semoga kesaksian yang diberikan Tamara dan juga ibunya, juga Dimas, ini bisa menjadi pertimbangan hakim nih dalam menjatuhkan vonis hukum terhadap pelaku. Dan yang terpenting, keadilan bisa ditegakkan ya pemirsa ya. Next, heboh Atta Halilintar ya. Kita lihat Atta Halilintar ini salah gandeng istri. Waduh, kok bisa ya? Lantas siapa nih yang digandeng sama Atta? Bagaimana tanggapan dari Aurel? Simak sesaat lagi, tetap di Gospot. Iya nih, nggak sengaja guys. Nggak sengaja. Terus respon Mama langsung kayak, makanya jalannya duluan gitu.